Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian sehat semua ya. Alhamdulillah. Untuk sepertinya kalian hari ini terlihat sangat-sangat bahagia, sangat-sangat santai gitu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrol santai yang tentunya dari hati ke hati tentang sebuah resep sukses yang sudah terbukti ampuh, bukan cuma ribuan tahun lalu, tapi sampai hari ini. Resep ini datang dari sosok paling mulia di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tema kita hari ini adalah resep sukses Nabi Muhammad, yaitu dari ikhlas dan tawakal. Mungkin sebagian dari kita berpikir, wah, berat amat ya temanya. Jangan khawatir, kita akan bahas ini dengan ringan, dengan bahasa sehari-hari, sambil kita renungkan bersama. Karena saya yakin rahasia sukses ini bukan cuma untuk para ustadz atau ulama, tapi untuk kita semua, para pekerja keras, para pengusaha, para pelajar, para ibu rumah tangga, dan siapapun yang sedang berjuang meraih impiannya. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad? Sebelum kita masuk ke resepnya, saya mau tanya ke kalian, apakah kalian ini ketika mendengar Nabi Muhammad SAW, apa yang pertama kali kalian pikir? Oke, ada yang jawab pahlawan. Ya, bagus. Tahu yang lain? Pemimpin. Ya, tepat sekali. Orangnya jujur? Ya, luar biasa. Nabi Muhammad bukan cuma seorang nabi, tapi juga pemimpin yang bijaksana, panglima perang yang tak terkalahkan, pedagang yang sukses, suami yang penyayang, ayah yang penuh kasih, dan seorang yang dicintai oleh jutaan umatnya, bahkan sampai hari ini. Bayangkan, beliau memulai semuanya dari nol, dari seorang anak yatim hingga menjadi pemimpin yang mengubah peradaban. Kunci suksesnya bukan cuma karena strategi atau kecerdasan, tapi ada dua hal yang paling utama, yaitu ikhlas dan tawakal. Mari kita bahas satu persatu tentang kunci sukses Nabi Muhammad ini. Resep pertama yaitu ikhlas, dalam arti meluruskan niat. Saya mau tanya nih, siapa di sini yang suka posting pencapaian di media sosial? Misalnya ada gambar, kalian kasih tulisan alhamdulillah proyek selesai. Ada video, kalian kasih tulisan akhirnya dapat promosi juga. Atau kalian posting hasil kerja sekalian, kalian kasih tulisan nilai A semua. Nah, boleh, gak salah. Tapi coba kita introspeksi sejenak. Niat kita posting itu apa? Apakah karena kita bangga dan ingin berbagi kebahagiaan? Atau ada niat lain di baliknya? Seperti ingin dipuji, ingin diakui,
atau ingin orang lain iri. Makanya ikhlas itu artinya meluruskan niat, melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat, bukan karena pujian, apalagi karena mengharapkan imbalan dari manusia. Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas, nilainya akan berlipat ganda. Ingat, dulu Nabi Muhammad berdakwah, beliau dihina, dilempari batu, bahkan nyawanya terancam. Tapi apakah beliau menyerah? Oh, tidak. Karena niat beliau bukan untuk mendapat jabatan atau kekuasaan. Niat beliau hanya satu, menyampaikan kebenaran dari Allah. Beliau ikhlas tanpa mengharap imbalan. Mari kita coba bayangkan, Anda punya bisnis, Anda bangun dari pagi, kerja sampai malam, banting tulang. Kenapa Anda melakukan itu? Apakah cuma karena ingin kaya? Kalau niatnya cuma itu, begitu ada masalah, ada kerugian, Anda pasti gampang putus asa. Tapi coba kita ganti niatnya. Ya Allah, saya bekerja keras ini untuk menafkahi keluarga saya, agar mereka bisa hidup layak. Ini adalah ibadah saya. Ganti niat seperti itu. Atau gini, ya Allah, saya ingin bisnis ini sukses, agar saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, saat niat kita sudah lurus, saat kita ikhlas, energi yang kita rasakan itu berbeda. Tantangan bukan lagi jadi beban, tapi jadi kesempatan untuk lebih mendekat diri padanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernah gak sih kalian melakukan sesuatu dengan tulus tanpa mengharapkan apa-apa? Rasanya lega banget kan? Nah, itulah yang disebut keajaiban ikhlas. Ia membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit seperti sombong, riya, maupun dengki. Jadi, mulai hari ini, sebelum kita melakukan sesuatu, coba kita tanyakan pada diri sendiri, niatku apa? Kemudian, luruskan niat kita. Dan lihatlah bagaimana Allah akan membukakan jalan-jalan rezeki dari arah yang tak terduga. Nah itu, Nabi Muhammad melakukannya. Kita sebagai umatnya, kita coba. Semoga saja bisa. Nah, untuk resep yang kedua yaitu tawakal, yang berarti pasrah total setelah berusaha maksimal. Nah, ini nih yang sering salah paham. Banyak orang mikir tawakal itu artinya pasrah, nggak ngapa-ngapain, lalu menunggu keajaiban datang. Seperti ini, saya mah tawakal aja, rezeki kan sudah diatur. Lalu dia malas-malasan. Nah, itu bukan tawakal, itu namanya malaskal. Dan tawakal adalah fase terakhir setelah kita mengerahkan seluruh kemampuan. Setelah kita berusaha mati-matian, barulah kita serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah puncak dari keyakinan. Nabi Muhammad sendiri adalah contoh terbaik dari tawakal. Beliau bukan orang yang cuma berdoa di rumah. Beliau bekerja keras, beliau merancang strategi perang, beliau berdagang ke Syam, beliau mengorganisir umat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ada sebuah kisah terkenal.
Suatu hari seorang badui datang menghadap Nabi Muhammad. Dia mau sholat, tapi untanya dibiarkan begitu saja tanpa diikat. Nabi bertanya, "Kenapa tidak kau ikat untamu?" Badui itu menjawab, "Saya sudah tawakal kepada Allah." Lalu Nabi bersabda, "Ikatlah untamu, lalu bertawakallah." Paham kan ya? Penjelasannya adalah, ini sudah jelas bahwasanya yang harus kita lakukan itu usaha dulu. Setelah usaha sudah dilakukan, barulah tawakal. Mari kita analogikan seperti ini. Anda ingin lulus ujian, apa yang Anda lakukan? Belajar, belajar, dan belajar. Beli buku, ikut les, begadang sampai malam. Setelah semua usaha itu maksimal, setelah Anda menjawab semua soal dengan kemampuan terbaik, barulah Anda pasrahkan hasilnya kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha maksimal. Serahkan hasilnya kepadamu. Lulus atau tidak, hamba ridha ya Allah. Nah, ini bukan berarti kita tidak boleh berharap lulus. Justru kita sangat berharap, tapi kita melepas rasa cemas, khawatir, dan ketakutan karena kita tahu apapun hasilnya itu adalah yang terbaik menurut Allah. Saat kita sudah tawakal, kita akan merasa lebih ringan. Kita tidak lagi tertekan oleh hasil. Kalau berhasil, kita bersyukur. Kalau belum berhasil, kita tahu ini adalah teguran atau jalan lain yang lebih baik darinya, dan kita tetap semangat untuk mencoba lagi. Nah, puncak dari tawakal adalah ketika kita benar-benar yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Rezeki itu bukan cuma uang loh. Rezeki itu berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, teman yang baik, atau kesempatan baru. Nah, sekarang bagaimana kita menggabungkan dua resep ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dengan ikhlas. Sebelum kita melakukan sesuatu, luruskan niat. Setiap pagi saat bangun tidur, tanamkan dalam hati, ya Allah, saya akan bekerja atau belajar hari ini karenamu. Jadikan setiap langkahku sebagai ibadah. Kedua, berusahalah semaksimal mungkin. Kerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Pelajari hal-hal baru, tingkatkan skill, dan jangan pernah berhenti belajar. Ketiga, serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Setelah semua usaha kita lakukan, lepaskan segala kekhawatiran dan rasa cemas. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan jika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah bagian dari rencananya yang jauh lebih besar. Teman-teman sekalian, mungkin kita tidak akan bisa menjadi pemimpin sehebat Nabi Muhammad atau pengusaha sesukses beliau, tapi kita bisa meneladani resep sukses beliau. Kita bisa memulai dengan hal-hal kecil. Saat kita membantu orang lain, lakukanlah dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji. Saat kita belajar untuk ujian, belajarlah dengan sungguh-sungguh, lalu tawakal dan serahkan hasilnya. Saat kita sedang mengejar impian, bekerja keraslah, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Ingatlah, sukses sejati bukan cuma tentang materi atau jabatan. Sukses sejati adalah saat kita bisa meraih ketenangan hati, saat kita bisa berdamai dengan takdir,
dan saat kita bisa menjadikan hidup kita bernilai di mata Allah. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sebuah doa. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk selalu beramal dengan ikhlas, berusaha dengan maksimal, dan bertawakal dengan keyakinan penuh. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang sukses, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.